Kami percaya Haleluya. waktu Tuhan adalah pasti yang Amin. terbaik. Amin. Oleh sebab itu tolong kami untuk menghargai waktu yang diberikan kepada kami. Bahwa setiap kesempatan, kalau bagi dunia adalah uang, tapi bagi kami anak-anak Tuhan, setiap kesempatan adalah memuliakan Tuhan. Memuliakan Tuhan. Oleh sebab itu, sekali lagi kami minta berbicaralah kepada kami. Kami siap untuk mendengarkan firman. Di dalam nama Yesus, kami tawan pikiran kami taklukkan kepada pikiran Kristus saja. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. 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 Puji Tuhan. Shalom. Ya. Hari ini udara agak dingin ya. Puji Tuhan, Tuhan berikan kepada kita bukan hanya satu udara, satu musim, tapi ada musim panas, ada juga musim hujan, musim dingin. Tapi bagaimana cara kita mengatasi semua itu? Kita harus bijak, amin. Kita harus bijak bagaimana caranya mengatasi semua itu. Ya. Puji Tuhan, kemarin minggu yang lalu saya sudah bagikan kepada saudara bagaimana kita hidup mempermuliakan nama Tuhan. Yohanes 17 ayat yang keempat, Yesus katakan bagaimana caranya memuliakan nama Tuhan. Yohanes 17 ayat yang keempat. Kita baca bersama-sama untuk mengingatkan. 1, 2, 3. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang kau berikan kepadaku untuk melakukannya. Saya bacakan sekali lagi. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang kau berikan kepadaku untuk melakukannya. Haleluya. Jadi bagaimana caranya kita mempermuliakan Tuhan? Bukan hanya dengan nyanyian, pujian dengan mulut kita. Itu sebabnya dalam kitab Yesaya Tuhan berbicara, bangsa ini hanya memuliakan aku dengan mulutnya, tapi hatinya jauh daripadaku, kelakuannya jauh daripadaku. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, Tuhan memberikan petunjuk kepada kita bagaimana kita harus mempermuliakan nama Tuhan. Adalah dengan jalan apa itu? Halo, bagaimana saudara memuliakan Tuhan yang Yesus katakan? Menyelesaikan setiap pekerjaan yang Tuhan berikan kepada kita. Sedangkan semua yang lain yang namanya berkat adalah untuk membantu kita, menolong kita dalam melaksanakan tugas itu. Uang Tuhan berikan, rumah tempat kita bernaung, ada keluarga. Ketika engkau seorang diri, engkau melaksanakan visi Tuhan, Tuhan melihat, aduh kasihan dia seorang diri, sehingga Tuhan berikan pendamping. Seorang pendamping adalah seorang penolong yang akan menolong saudara mencapai visi saudara, mendapatkan tugas yang Tuhan percayakan, menyelesaikan tugas yang Tuhan percayakan kepada saudara. Jadi penilaian kita tidak lagi seperti dunia, hanya melihat dari penampilan luar, tetapi melihat kepada visi. Apakah engkau punya visi yang sama? Aku ini bukan Kristen biasa loh, bukan Kristen KTP, tapi aku ini murid Yesus. Karena itu yang Tuhan katakan kepada kita, pergi jadikan segala bangsa menjadi muridku. Bukan sekedar menjadi jemaat. Itu sebabnya banyak orang gagal mengerti kehendak Tuhan
karena mereka sampai kepada hanya level jemaat. Engkau harus menjadi murid. Jadi apa saudara? Katakan kepada orang kiri kananmu bahwa engkau harus jadi murid. Haleluya. Kalau murid itu berbeda. Saudara lihat berapa orang murid Yesus? 12 orang. Tapi dari 12 orang itu bisa mengguncangkan dunia. Kenapa? Level murid berbeda. Karena murid tidak jauh dari gurunya. Amin. Murid itu berbeda dengan hanya sekedar orang-orang di luar sana dengan level orang awam, saudara. Makanya tidak ada istilah orang awam di dalam tubuh Kristus. Tuhan katakan pergi, jadikan segala bangsa menjadi murid. Sehingga sekalipun gereja itu kecil, tapi gereja itu adalah harapan dunia. Church is the hope of the world. Gereja itu adalah pengharapan dunia. Firman Tuhan selalu mengibaratkan kerajaan surga itu seperti biji yang kecil, benih yang kecil, seperti biji sesawi. Sekalipun dia kecil ketika ditanam, tapi dia akan tumbuh menjadi suatu pokok yang besar. Firman Tuhan katakan burung-burung akan datang hinggap dan bernaung di pokok itu. Itulah kerajaan surga. Itulah kerajaan surga dalam arti kebenaran firman Tuhan. Itu sebabnya kita perlu memahami firman Tuhan dengan benar. Kalau kita gagal memahami firman Tuhan, kita akan tidak bisa mencapai apa yang Tuhan percayakan kepada saudara. Dan akhirnya meninggalkan dunia ini tanpa memuliakan nama Tuhan. Hidupmu harus memuliakan nama Tuhan. Sekalipun mungkin saat ini usiamu sudah tua. Mungkin kau berkata, aduh Pak Pendeta, aku sudah tua. Sudah tidak panjang lagi usia. Tetapi bagaimana engkau manfaatkan waktu yang singkat ini? Halo orang-orang tua. Bagaimana engkau gunakan waktu yang singkat ini untuk memuliakan Tuhan? Amin. Untuk memuliakan Tuhan. Yesus katakan, aku telah menyelesaikan tugasku di bumi ini. Supaya namamu dipermuliakan. Dan minggu lalu saya juga sudah berbicara tentang pasangan suami istri, Yusuf dan Maria. Pentingnya memiliki visi. Mendapatkan visi dari Tuhan, petunjuk daripada Tuhan. Maria yang mendapatkan visi. Dan Yusuf sebagai penolong. Sedih sekali kalau seorang laki-laki sebagai penolong. Itu sebabnya laki-laki harus berusaha menjadi seorang gentleman. Pria sejati, mendapatkan visi. Amin. Itu amin katanya saudara. Ya, kita doakan dia kayak opungnya nanti, opung lahagu. Amin. Visi Tuhan penting sekali. Hai bapak-bapak, tugasmu bukan hanya untuk kerja, cari duit, menafkahi anak keluargamu. Tapi tugasmu yang paling utama adalah memuliakan Tuhan. Dan kau perlu cari tahu apa rahasia Tuhan untuk hidupmu. Apa sebenarnya yang Tuhan inginkan dari hidupku? Kenapa aku lahir di dunia ini? Kalau tidak, engkau akan seperti Yusuf. Setelah umur 12 tahun Yesus, engkau tidak bisa lagi mendengar kabar Yusuf. Hanya Maria, 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 dan Maria. Karena Maria harus menyelesaikan tugasnya. Itu sebabnya para Yusuf-Yusuf, bapak-bapak,
Saya mau ingatkan saudara, berdoa, berlutut, cari Tuhan. Tanya Tuhan, apa kehendak Tuhan bagi hidupmu? Engkau perlu tahu, bapak-bapak, engkau perlu tahu. Apa sih Tuhan mau dari hidupmu? Apa yang Tuhan mau? Dan Maria berkata, jadilah padaku seperti yang kau kehendaki, karena aku ini hamba Tuhan. Luar biasa Maria ini menangkap visi. Dan apa upanya? Hari ini nama Maria sangat dikenang orang, saudara. Sangat dikenang orang. Dan ketika Tuhan berbicara kepada Maria, Tuhan selalu memberikan tanda. Apa tandanya? Dan saudara, Roh Kudus akan turun ke atasmu. Dan apa yang terjadi? Ketika Maria pergi berkunjung ke rumah Elisabet, saudaranya, Maria baru mengucapkan salam. Shalom aleihim. Salam Maria itu bukan seperti yang dibaca orang Katolik dengan rosarionya. Lagu yang dibaca di Lukas pasal 2. Tapi salam yang diucapkan dia adalah Shalom aleihim. Karena itu salam orang Yahudi. Shalom aleihim artinya apa? Damai atasmu dan atasku juga. Dan ketika anak di dalam kandungan Elisabet mendengar perkataan salam itu, anak itu kata firman Tuhan melonjak, menendang di dalam perut ibunya. Bersukacita karena anak itu tahu rencana Tuhan akan digenapi. Siapa anak itu? Dialah Yohanes Pembaptis yang harus lebih dulu 6 bulan senior mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Maria. Dan saat ini kita mau melihat bagian yang kedua. Bagian yang kedua adalah gembala-gembala. Di dalam Lukas pasal yang kedua. Mulai dari ayat yang ke-8. Kita baca bersama-sama sampai ayat 16. 1, 2, 3. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka. Dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah, katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, marilah kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Ayat 16.
Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Setelah saya belajar tentang pemenang-pemenang, bagaimana Tuhan mengendaki para pemenang-pemenang dalam hidup ini, karena pemenang-pemenanglah yang akan terima upah. Saya ketika belajar itu saya melihat kepada gembala-gembala di padang. Saya pikir siapa mereka ini? Mereka ini orang-orang yang hidupnya di padang rumput hanya mengurusi domba-domba. Mereka ini orang-orang miskin, orang-orang yang tidak masuk hitungan. Mereka bukan pemenang. Kenapa Tuhan harus menyatakan diri kepada mereka? Kenapa malaikat Tuhan harus menyatakan diri kepada mereka? Kenapa berita ini harus dibagikan kepada mereka? Saya bertanya-tanya. Kemudian saya mulai selidiki firman Tuhan. Saya mulai pelajari firman Tuhan. Ternyata saya salah dan banyak orang salah tentang gembala-gembala ini. Tentang siapa mereka sebenarnya. Kita harus mengerti budaya Israel, budaya Yahudi, budaya Farisi untuk mengetahui. Di dalam kebiasaan orang Israel, yang namanya pelihara domba itu tidak boleh berada di dekat suatu kota. Pelihara domba itu harus jauh dari kota. Tetapi apa yang dilakukan oleh gembala-gembala ini tidak jauh dari kota. Mereka sangat dekat dengan Bethlehem. Mereka sangat dekat dengan Bethlehem. Kenapa? Siapa mereka? Ada apa rupanya? Saya mulai belajar tentang yang namanya Mishnah Regulation. Peraturan Mishnah. Peraturan Mishnah ini dibuat oleh orang-orang Farisi. Bahwa ada domba-domba yang dikhususkan, dipersiapkan untuk hari raya Paskah. Domba-domba yang dikhususkan untuk perayaan Paskah ini tidak boleh dipelihara jauh-jauh. Domba-domba ini hanya boleh dipelihara oleh imam-imam. Jadi gembala-gembala yang mengurusi domba-domba di padang rumput yang kita dengar itu bukan gembala-gembala rumput biasa, bukan gembala domba. Mereka sebenarnya adalah imam-imam yang mengurusi domba-domba itu untuk menjaga, karena domba yang harus dipersembahkan tidak boleh sedikit pun ada celah, tidak boleh sedikit pun ada cacat, tidak boleh sedikit pun ada noda. Jadi untuk memastikan domba-domba itu bersih, bagus, baik, harus imam yang melakukannya. Wah, ketika saya baca ini, wow, terbuka mata saya. Oh iya, ternyata harus pemenang-pemenang. Halo Bapak Ibu. Mungkin selama ini juga engkau berpikir gembala-gembala itu orang miskin ya. Orang-orang yang gak berpendidikan, bau. Dan saya juga sempat berpikir yang sama. Saya sempat berpikir seperti saudara. Bahkan sudah pernah mengkhotbahi itu berulang-ulang dalam kesalahan-kesalahan saudara. Untuk itu kita perlu belajar. Dengan belajar engkau akan menjadi pintar. Amin. Dengan belajar kita akan jadi pintar. Kalau enggak mau belajar ya enggak jadi pintar. Jadilah pemenang-pemenang, karena memang pada endingnya itu yang Tuhan ingatkan. Saya baca tentang 7 jemaat ini. Kenapa Tuhan berkata kepada 7 gereja ini? Gereja di Efesus, gereja yang ada di Smyrna, Philadelphia, dan yang keempat lainnya lagi, Pergamus.
Kenapa akhir dari semua perkataan Yesus tentang gereja-gereja ini, barang siapa menang, barang siapa menang. Dan kemudian Daud ketika dia mulai menjalankan bait suci, bahwa orang-orang yang ditempatkan di dalam bait suci itu bukan orang-orang biasa, tapi orang-orang yang telah diselidiki dan diketemukan bahwa mereka adalah pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa. Haleluya. Kemudian saya mundur lagi kepada kemah pertemuan yang dibangun Musa. Bagaimana siapa orang-orang Lewi yang melayani bersama Harun. Harun adalah imam. Yang menjadi imam adalah Harun dan anak-anaknya. Tetapi ada orang-orang Lewi. Siapa mereka? Anak-anak dari seluruh suku-suku Yehuda, suku-suku Israel. Anak-anak sulung. Anak-anak sulung, karena Tuhan katakan persembahkan anak-anak sulung itu kepadaku. Setiap anak sulung adalah milik Tuhan. Kalau engkau tidak persembahkan anak sulungmu kepada Tuhan, engkau akan lihat hidupnya. Berusaha. Naik turun. Karena anak sulung adalah milik Tuhan. Dia nggak harus jadi pendeta, tapi dia melayani Tuhan. Dia milik Tuhan. Apakah berarti anak yang lain tidak boleh? Oh, bagus sekali. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan, tiga anakku adalah milikmu. Tiga anakku milikmu, mereka kepunyaanmu. Jadilah pada mereka seperti yang kau kehendaki. Aku gak berhak mengatur hidup mereka. Engkaulah yang mengatur kehidupan mereka. Pemenang-pemenang, orang-orang yang mengkuduskan dirinya, mengkhususkan dirinya. Bayangkan imam-imam tapi rela hidup di padang rumput untuk memberi makan domba-domba, saudara. Imam-imam rela tinggal di padang gurun, menjadi kotor, benar menjadi kotor karena memang di padang rumput. Tapi mereka bukan orang-orang miskin. Dan yang kedua adalah tempat mereka menjaga itu, saudara. Tempat mereka menjaga itu ada satu seperti tugu. Karena setiap kota pasti ada menara penjaga. Menara penjaga. Dan ini menubuatkan firman Tuhan. Karena firman Tuhan dikatakan Mesias akan menyatakan dirinya di Migdal Eder. Migdal Eder itu kalau diterjemahkan Tower of the Flock. Tower of the Flock. Tempat menara mengawasi domba-domba. Menara mengawasi domba-domba. Jadi ketika malaikat menyatakan diri kepada gembala-gembala tersebut, saudara lihat bagaimana respon mereka. Ayat 16. Lalu mereka cepat-cepat berangkat. Lalu mereka cepat-cepat berangkat. Karena nubuatan tentang Mesias itu sudah disampaikan lebih dulu oleh Nabi Yesaya 700 tahun sebelum kelahiran Yesus. (700 tahun). Itu sebabnya ketika orang-orang Majus dari negeri timur, dari Asia,
Orang-orang yang tidak mengerti tentang Yesus, mereka hanya tahu tentang ilmu perbintangan. Mereka belajar ilmu perbintangan, tapi mereka sebenarnya kurang jitu mengerti. Mereka hanya tahu, oh kalau bintang ini muncul berarti akan lahir seorang raja. Dan mereka berpikir raja itu udah pasti lahirnya di dalam istana. Itu sebabnya mereka sampai ke istana Raja Herodes. Sampai ke istana Raja Herodes. Dalam ketidakmengertian kita, kadang-kadang bisa membawa kecelakaan. Celaka kepada kita, saudara. Menimbulkan masalah. Menimbulkan masalah. Sehingga gara-gara itu menimbulkan amarah di hati Herodes. Dan kemudian Herodes memerintahkan akhirnya setelah bayi itu lahir, agar semua bayi laki-laki dibunuh, saudara. Maka terjadilah pada hari itu pembantaian setelah kelahiran Yesus. Pembantaian anak-anak laki-laki di seluruh Rama. Di sekitar Bethlehem, saudara. Anak laki-laki dibunuh. Karena tidak boleh ada kelahiran raja selain hanya dari rumahnya. Tapi raja telah lahir. Orang-orang Majus dalam ketidakmengertiannya telah membawa sesuatu untuk dipersembahkan kepada raja. Telah membawa sesuatu untuk dipersembahkan kepada raja. Mereka bawa apa itu? Emas, kemenyan, dan mur. Emas, kemenyan, dan mur.